أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisinya dengan akhlak. Bahkan dari begitu pentingnya akhlak sampai Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan sebuah surat yang diberi nama An-Nisa, kaum wanita, perempuan. Mengapa? Karena sudah menjadi tugas bagi orang laki, kaum pria, untuk memuliakan orang perempuan. Orang perempuan diciptakan untuk memberi kepada orang laki, maka sudah sepantasnya orang laki pun memberikan hal yang sama. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Buat mereka itu ada hak yang sama dengan kewajibannya. Lahunna walahunna 'alaihinna bil ma'ruf. Mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Untuk mereka orang perempuan punya hak yang setara dengan kewajibannya. Jangan hanya diberi kewajiban, haknya tidak, diberi hak tanpa ada kewajiban. Gitu ya. Diberi hak saja, tidak ada kewajiban, nanti bodoh akhirnya. Gitu ya. Kalau kewajiban saja tambah hak, perbudakan namanya. Gitu ya. Diberi kewajiban tambah dikasih hak, itu perbudakan namanya. Kalau diberi hak saja tanpa kewajiban, bodoh. Jadi anak kecil. Gitu ya. Sehingga harus setaraf supaya mereka itu mulia, karena mereka itu dengan itu menjadi pintar. Pada pembukaan surat An-Nisa, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bahwa orang perempuan itu diberi bagian dari warisan yang sebelumnya di zaman jahiliyah tidak dapat. Sekarang dapat, dan jumlahnya pun ditentukan. Nah, karena Allah mengatakan faradhah. Faradhah itu menetapkan artinya. Faradhah itu artinya menetapkan. Nah, disebut faraid. Kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Kalau misalnya hanya diberitahu tolong orang perempuan dikasih bagian, ya kasih sedikit saja. Gitu ya. Warisannya 1 miliar dikasih 1.000 rupiah aja kan sudah cukup. Katanya suruh ngasih, dikasih saja. Tidak ada bagian tertentu. Lalu kemudian sesudah bicara mengenai pembagian, Allah Ta'ala berbicara mengenai apabila mereka itu melakukan suatu pelanggaran, yaitu melakukan perzinaan. Allah Ta'ala tetapkan hukumannya, bahwa nantinya mereka itu lewat hadisnya Nabi SAW untuk perawan hanya dijilid saja, dipukul saja 100 kali. Untuk
kalau yang sudah menikah ditambah dengan rajam. Gitu. Baik. Lalu bagaimana apabila mereka itu sudah dalam status perkawinan? Ayat 19 malam ini surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang beriman, tidak boleh kalian itu mewarisi orang perempuan dengan paksa. Jadi dulu pada zaman jahiliyah kalau ada seorang meninggal dan meninggalkan seorang istri, maka anaknya boleh mengawininya, saudaranya boleh mengawininya, gitu ya. Anaknya boleh mengawininya, saudaranya boleh mengawininya, karena sudah dianggap sebagai barang, bukan manusia, barang. Sehingga dia dibagi seperti membagi harta waris. Anaknya boleh mengawininya, mantan istri bapak, atau kalau anak tidak berkepentingan, saudaranya boleh. Atau kalau memang semuanya tidak berkepentingan, ya sudah silakan kembali ke rumah orang tuanya. Lalu ada kejadian, ada seorang yang dia itu seorang perempuan, yang dia itu suaminya meninggal, ya. Lalu anaknya tidak melakukan keputusan apapun, dibiarkan begitu saja. Karena dulu misalnya kalau memang mereka itu berkepentingan dengan orang perempuan tadi, mereka letakkan baju padanya sebagai bentuk ini milik saya. Gitu. Kalau memang dia mau mengawininya, kalau tidak mau mengawininya, mereka boleh mengawinkannya dan mengambil maharnya. Bayangkan. Mereka boleh mengawinkannya dan mengambil maharnya. Apa bukan budak ini? Ya budak namanya. Sudah tidak memiliki dirinya sendiri. Ya ini budak namanya. Sudah tidak memiliki dirinya sendiri. Kan boleh tuh kalau seseorang punya budak, gitu ya. Lalu ada seorang mau berharap dengan budaknya mau kawin, ya silakan kamu bayar sama saya. Gitu ya, kamu bayar sama saya. Seperti pemain bola begitu. Kalau mau membeli seorang pemain, bayar ke klubnya. Gitu ya, karena belum selesai kontraknya misalnya. Gitu ya, kalau belum selesai kontraknya tuh ya dia harus bayar. Ini juga begitu. Dia mesti membayar mahar, yang mahar itu diterima oleh ahli waris. Bukan menuju kepada orang perempuan tadi. Dan orang perempuan itu sebelumnya waktu dia dikawin, maharnya pun tidak jatuh kepada dia, kepada walinya. Dia tidak terima mahar, walinya yang menerima. Sekarang waktu suaminya meninggal, kalau misalnya ahli warisnya mau melepaskan dia, harus membayar kepada ahli warisnya, bukan kepada orang perempuan tadi. Jadi benar-benar orang perempuan itu sudah bukan lagi manusia seutuhnya. Mereka tidak memiliki apapun. Mereka itu tidak memiliki apapun. Andaikan saat itu ada jual beli organ, orang perempuan itu dijual untuk diambil organnya, misalnya. Oh, ada orang perlu mata, diambil matanya. Ada orang perlu jantung, diambil jantungnya. Misalnya begitu. Karena belum terjadi, ya tidak terjadi. Andaikan itu sudah terjadi. Tidak ada hak sama sekali. Maka orang perempuan tadi mengeluh kepada Rasulullah SAW. Nabi lalu berkata, kamu tunggu di rumahmu sampai Allah Ta'ala menurunkan ayatnya. Turun ayat 19 surat An-Nisa. Selanjutkan. Di sini ada kata karha, memaksa. Tidak boleh memaksa menguasai seorang perempuan sebagai harta waris. Tidak boleh. Berarti barang. Tidak boleh. Lalu, bagaimana ya caranya supaya orang perempuan ini bisa melepaskan dirinya? Wala ta'dzuluhunna. Jangan kalian itu menyiksanya, menekannya. Gitu ya. Jangan sampai kalian itu menekannya agar dia itu minta dilepaskan, yang dengan demikian dia tidak dapat mahar.
Gitu ya. Misalnya ada seorang punya istri, lalu istri dia mau kawin lagi, tapi tidak punya uang dia. Mau kawin lagi, tapi tidak punya uang. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya dia menekan istrinya, dia menyiksa istrinya, supaya istrinya tersiksa, supaya istrinya itu minta cerai lah. Kalau istrinya minta cerai, berarti dia harus mengembalikan mahar yang sudah dia bayar. Nah, berarti sekarang orang laki itu punya modal untuk kawin lagi. Dari mana ya? Dari mahar yang pernah dia berikan. Mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya, karena dia mau kawin lagi, dia menyiksa istrinya, menekan istrinya supaya dia stres, depresi dan sebagainya. Lalu kemudian dia minta cerai, ya silakan, mana mahar yang dulu saya berikan, diberikan, ya silakan pulang, dia kawin lagi. Litadhhabu bi ba'di ma ataituhunna, agar kalian bisa pergi dengan membawa sebagian apa yang sudah kalian berikan kepada mereka. Tidak boleh begitu. Begitu ya. Bukan begitu, gitu ya. Seorang manusia bukan begitu akhlaknya. Illa ayyatina bi fahisyah mubayyinah, ya kecuali dia melakukan suatu kekejian yang jelas, mubayyinah. Perzinaan yang jelas, lalu pembangkangan yang jelas, melawan dan sebagainya, atau berzina dan sebagainya lah baru. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kenapa? Ya mau kawin lagi silahkan. Nah, ya saya tidak punya uang lah. Kenapa tidak punya uang? Salah tidak punya uang itu. Nah, begitu ya. Gitu ya. Untung belum ada undang-undangnya. Orang tidak punya uang itu salah. Nah, sudah tidak punya uang mau kawin lagi. Nah, begitu ya. Ini tidak punya uang mau kawin lagi lah. Yang punya uang belum tentu kawin lagi. Yang punya uang, yang punya pabrik, yang punya toko belum tentu kawin lagi. Ini tidak punya apa-apa kawin lagi, bayangkan. Begitu ya. Salahnya itu berlipat ganda. Gitu ya. Sudah tidak punya uang itu salah, mau dikawin lagi, bayangkan. Nah, ditambah dengan menyiksa istrinya, lo bayangkan. Begitu ya. Berapa rentetan kesalahannya itu. Begitu ya. Mestinya dia membiayai istrinya supaya istrinya itu bahagia. Kan begitu, menafkahi istrinya itu tugasnya supaya istrinya bahagia. Ini tidak. Istrinya disiksa supaya minta cerai dan agar mengembalikan maharnya, nah dia mau kawin lagi. Nah, begitu ya. Andaikan dia itu baik pada istrinya dan dia mau kawin lagi karena dia punya uang, itu pun belum tentu membahagiakan istrinya yang dulu pernah dia minta. Yang dulu pernah dia minta, yang dulu pernah dia kejar-kejar, gitu ya. Habis manis apa dibuang. Nah, habis manis apa dibuang. Setelah usianya sudah tidak menarik, mau ganti. Begitu ya, mau cari yang lainnya dia. Nah, begitu ya. Dengan uang yang dia dapatkan dari yang pernah diberikan kepada istrinya. Bayangkan. Inilah hasil dari kekafiran. Kekafiran itu adalah kehinaan. Begitu ya. Kekafiran itu adalah kehinaan. Nah, dari begitu gelapnya kekafiran, sampai seseorang tidak tahu bahwa mereka telah menghinakan dirinya dengan menghinakan orang perempuan. Apa bisa orang-orang perempuan yang dibentuk terhina itu lalu kemudian bisa menghasilkan generasi yang mulia? Gitu ya. Apa? Ya tidak bisa. Yang ditularkan kepada anaknya ya kehinaan. Karena dia dibentuk terhina, maka dia akan menularkan kehinaan kepada anaknya. Jadinya seperti suaminya, jadinya seperti bapaknya. Karena dulu ibunya dibentuk menjadi orang perempuan yang terhina, maka dia menjadi orang yang punya jiwa terhina dan itu ditularkan kepada anaknya. Tidak mungkin seorang ibu yang mulia, gitu ya, yang terhina bisa menghasilkan generasi yang mulia, tidak bisa. Ibunya Nabi Musa itu, ibunya Nabi Musa, gitu ya. Dia bisa membuat tempat untuk Nabi Musa bisa diletakkan di atas sungai Nil. Kita bisa, belum tentu bisa. Itu tidak gampang ya. Begitu ya. Lalu dia minta saudaranya. Gitu, coba kamu lihat. Gitu ya. Kamu coba lihat. Apa yang terjadi. Akhirnya di sana ada kejadian Nabi Musa tidak mau menyusul pada siapapun. Gitu ya. Akhirnya kembali kepada ibunya. Lalu saudaranya berkata, maukah kalian saya beritahu? Gitu ya.
ada orang yang bisa menyusui. Oh silakan, dibawa ibunya Nabi Musa. Nah, lalu di situ ibunya Nabi Musa bisa menyusui Nabi Musa di depannya Fir'aun. Nah, bayangkan. Nah, jadi ibunya para nabi itu pintar gitu loh. Itu digarisbawahi. Yang garis bawah itu banyak itu loh, supaya jelas. Jadi ibunya itu bukan goblok bodoh, tiba-tiba anaknya jadi nabi, ya tidak bisa. Begitu ya, ibunya itu pintar karena dia pabriknya keluar yang ditularkan kepada anaknya itu bukan hanya nutrisi saja, tapi jiwanya. Kalau jiwanya mulia, keluarnya jiwanya mulia. Nah, di samping tentu ada nutrisi. Kalau jiwanya tidak mulia, tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa menghasilkan seorang generasi yang berjiwa mulia. Islam memperbaiki orang perempuan supaya orang perempuan ini punya jiwa yang mulia agar dia bisa melahirkan anak-anak yang jiwanya mulia. Nah, begitu loh. Ini mesti kita pahami. Baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Oleh karenanya hendaknya kalian itu ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, gitu ya. Hendaknya kalian itu mempergauli mereka dengan yang ma'ruf. Nah, gitu ya. Jangan sampai kalian itu lalu bersikap tidak baik, gitu ya. Dibalas dengan kejelekan, itu bukan sifat orang beriman. Wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah. Nah, gitu ya. Menyingkirkan yang jelek dengan cara yang baik. Nah, ada seorang alim terkenal dia, gitu ya. Lalu tapi istrinya tidak baik, gitu ya. Alim tadi berkata, mungkin saja karena saya punya dosa-dosa, gitu ya, sehingga Allah memberikan saya istri seperti ini, gitu ya. Saya sabar, semoga ini bisa mengampunkan dosa-dosa saya loh, begitu ya. Jadi orang beriman menjadikan apa yang dia alami itu, gitu ya, sebagai kendaraan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Orang beriman menjadikan apa yang dia alami itu sebagai kendaraan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berhasil melihat sisi baik dari semua yang dia alami. Nah, jangan mengatakan, loh saya itu baik, kok anak saya begini, saya baik, kok istri saya begini, nah, saya baik, kok ya saya baik, tapi kan tidak menjamin, tidak mengharuskan. Tapi kok tidak baik? Ya, itu artinya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya, diminta untuk mengeluarkan segala potensi kebaikan kita. Kita itu taunya kalau kita itu orang baik waktu kita sudah berbuat baik. Lah, kapan kesempatannya? Waktu ketemu orang jahat. Waktu ketemu istri, ketemu anak. Nah, di situ muncul kemampuan kita. Nah, gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan menyembelih anaknya agar Nabi Ibrahim tahu bahwa dia itu kualitasnya ya segitu itu. Kualitasnya ya hebat, menyembelih anak. Inna dzalika la bala'un mubin, cobaan yang jelas itu. Nah, gitu ya. La bala'un mubin, cobaan yang jelas yang tidak bisa disaingi, ditandingi, tidak bisa. Oleh karenanya kita dalam hidup hendaknya kita terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Fa in karihtumuhunna fa asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya, Allah Ta'ala mengatakan mungkin kalian itu melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, tapi di situ ada kebaikan. Mungkin dari situ, mungkin kalau alim tadi mengatakan, mungkin kalau saya kawin dengan yang lainnya belum tentu, gitu ya. Kalau sama buat apa? Kalau sama ganyangnya buat apa? Gitu ya. Kalau lebih baik belum tentu. Tapi jangan lupa, bisa lebih ganyang. Nah, masang ring akhirnya. Repot tuh. Gitu ya, lebih ganyang. Oh, tidak bisa lah. Begitu ya. Lebih mengganggu lah, gampangnya bahasa yang halus. Begitu tuh. Jadi kemungkinannya bukan saya harus kawin lagi supaya saya dapat yang bagus. Yang jamin siapa? Ya, begitu ya. Ya, apa ada, gitu ya, apa ada orang kawin, gitu ya, lalu berbicara kepada walinya, gitu ya, ini ada garansinya,
Oh, udah ada garansinya. Kita coba ada garansinya, gitu ya. Ada garansinya after sales service. Ada. Oh, tidak tahu, begitu ya. Tidak tahu lah ya. Tugas Anda, saya ngajari lagi, gitu ya. Saya sudah membinakan dan saya ngajari lagi. Oh ya, tidak mampu saya, tidak tahu lah. Begitu ya, gambling. Begitu ya, ya nasib. Begitu ya nasib. Kalau baik ya alhamdulillah lah. Makanya ada sahabat tanya, ya Rasulullah, gitu ya, harta apa yang terbaik yang kita miliki? Tanya sahabat, jawabannya untuk kita. Apa afdhaluhu lisanun dzakir? Harta yang terbaik itu kalau kita Allah Ta'ala diberi lidah yang selalu berzikir, tidak gampang. Semua orang bicara apa, tidak tahu, saya tidak ngerti. Pokoknya ngomong lah, pokoknya tidak berzikir. Begitu ya. Buat apa lah? Begitu ya. Ada yang bayari tidak, pahala jelas tidak. Coba untuk berzikir, jadi pahala, berguna untuk bekal akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Bersyukur itu berbahagia. Coba kita ketemu orang, ada yang mengatakan, alhamdulillah sekarang ini keadaannya enak. Enggak usah sekarang, terus tidak karu-karuan sekarang, tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa, ada apa lah? Begitu ya, pokoknya mengeluh lah, gitu ya. Pokoknya mengeluh lah, tidak berani syukur dia. Syukur tidak berani dia, gitu ya. Takut, gitu ya. Tidak berani syukur dia. Padahal dia di rumahnya mungkin senang dia, tapi jangan sampai menunjukkan kebahagiaan pada orang lain. Wah, sekarang sudah itu yang terjadi lah. Yang ketiga, wa zaujah tu'inuhu fi ala taatillah. Istri yang membantu dia untuk taat pada Allah Taala. Itu rezeki, itu mauhibah dari Allah Taala, itu hadiah yang tidak bisa direkayasa. Ya, itu hadiah dari Allah Taala yang siapa yang memahaminya dapat dia. Yang siapa yang memahaminya dapat. Nah, gitu ya. Siapa yang memahami bahwa berzikir itu suatu kenikmatan, dikasih oleh Allah Taala, dikasih. Bersyukur ya, enggak saya kepingin zikir saja, enak kok zikir itu. Buat apa ngomong, apa manfaatnya? Kita dibicarakan, tidak dibicarakan ya sama saja. Lebih baik zikir. Nah, enggak, saya mau syukur, saya mau bahagia. Loh ini sekarang trennya susah, ya silakan, orang yang mau susah silakan. Suruh buat grup WA sendiri, grup orang susah. Nah, begitu ya, grup mungkin ribuan jumlahnya. Nah, biarkan susah semua ini. Nah, silakan, saya tidak ikut. Nah, gitu, saya mau bahagia. Kita sebab katanya guru STK dulu, gitu ya, susah itu tidak ada gunanya. Gitu ya, guru STK mengatakan begitulah. Gitu ya, apalagi kita orang dewasa yang ada jenggotnya, ada apalah, tidak usah susah. Begitu ya. Dan istri yang membantu dia dalam ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Itu satu kenikmatan. Kalau diingatkan istrinya, dia bersyukur, alhamdulillah saya punya istri yang selalu mengingatkan saya. Lah, begitu. Ada sebuah hadis sahih yang bersumber dari, saya mencari sumbernya dari Muslim. Nah, gitu ya. Dari Muslim, la yafruq mu'minun mu'minah. Nah, jangan sampai gitu ya, seseorang itu menghina, gitu ya. Jangan sampai seseorang la yafruq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seseorang itu melakukan tindakan, ya gampangnya menceraikan lah sudah, supaya sederhananya. In sakhita minha khuluqan. Kalau dia marah pada suatu perilaku tertentu, radhiya minha akhar, kan ada yang bisa diridhoi. Nah, ini suka marah tapi bisa masak. Nah, begitu ya. Daripada ini ngomongnya enak, masaknya sop, buat apa lah. Biarkan saja, mau ceramah mau apa biarkan saja lah. Tapi yang penting yang muncul gulai lah. Kan begitu, enak ini. Begitu ya, ada masalah. Gitu ya. Dia mau ceramah, mau apa silakan. Yang penting yang keluar lah. Misalnya begitu. Jadi kita itu harus punya ada kompensasi. Jangan sempurna semua. Lah kita sempurna. Nah, Nabi itu kurang apa coba? Nabi itu kurang apa? Nabi itu apa? Nabi itu kurang apa? Lah, akhlaknya cuma satu Nabi itu. Tidak punya uang lah, gitu loh. Nah, Nabi itu sudah sempurna lah. Ala khuluqin azim kata Allah Taala. Cuma Nabi itu tidak punya uang lah. Jadi istri-istri beliau minta ya, gitu ya. Istri beliau minta supaya ada rezeki. Lah dari mana uangnya Nabi itu? Lah. Begitu ya. Nabi itu dari mana uangnya lah? Nabi itu dari mana uangnya lah? Begitu ya. Beliau mau membagi kepada istri beliau ya secukupnya. Kalau ada peperangan, lah. Masa mau bikin peperangan? Lah. Begitu ya.
masa mau bikin peperangan? Kalau ada peperangan ya begitu ya. Masa mau perang terus? Ya, begitu ya. Kalau tidak ada ya tidak ada rezeki lah. Begitu ya. Mereka kepingin Nabi itu memberi pada mereka. Lah iya, dari mana? Begitu ya, dari mana? Begitu ya. Lalu tersebar berita bahwa Nabi menceraikan istrinya, Umar bin Khattab. Ya gimana ya, Nabi ini kok tidak bisa ngomong. Saya coba beliau ngomong. Tadi istri saya itu minta sesuatu, saya pukul, kata Umar bin Khattab. Nah, begitu ya. Kata Nabi SAW bersabda, ini yang di belakang juga sama. Loh, masa? Langsung beliau ketemu Hafsah putri beliau, Abu Bakar ketemu Aisyah. Nah, begitu ya. Itu mertua yang baik. Bukan mertua yang bela, tolong sediakan pembantu 2 orang lah, gitu ya. Kalau perlu mobil ya, kalau ada lebih baik lah, gitu ya. Kalau ini ya tidak bisa. Memang dia dapat orang yang punya sumur minyak apa lah, gitu ya. Ada sumur air lah, tidak ada minyaknya, begitu. Kalau ada sumur, ada minyaknya mungkin lah. Itu yang terjadi. Jadi Nabi pun, gitu ya. Istrinya masih tapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan. Kalau mau sama Nabi, silahkan, nanti di surga ada balasannya. Kalau mau cerai, silahkan, tidak ada masalah. Itulah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada istri-istri beliau. Baik, kita lanjutkan pada ayat 20. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Kalau kalian mau mengganti, begitu ya. Kalau kalian mau mengganti, misalnya, ya karena yang terjadi, yang tadi saya katakan terjadi, terpaksa ya sudahlah, gitu ya. Mau diganti. Allah Taala wa ataitum ihdahunna qintar, dan kalian sudah memberi mereka itu qintar, karung-karungan, gitu ya. Karung-karungan dalam arti misalnya tanah. Pernah ada seorang perempuan minta cerai, Nabi berkata, kamu mau dah kamu mengembalikan kebun yang sudah diberikan? Mau. Wa insya azitu, kalau mau saya tambah. Gitu ya, dikembalikan kebun ya. Maharnya tuh kebun, gitu ya. Bukan 500 alaf, bukan kebun. Nah, gitu. Kalau 500 alaf dolar tidak apa-apa, kalau rupiah. Gitu loh, kebun, ada kebun, mau kembalikan, mau. Lah kebun itu kalau dijadikan uang ya berkarung-karung dalam bentuk dinar misalnya. Kita bukan dirham, dinar saja sudah banyak, apalagi dirham misalnya. Begitu, itu yang terjadi. Di sini saya berhenti kepada kintor. Nah, gitu ya. Di sini kita kembali, saya berhenti pada kintor karena ada suatu peristiwa. Ada suatu peristiwa yang Nabi Umar Khattab berkata, "Alala tughlu fi shadaqan nisa." Kalian jangan berlebih-lebihan di dalam maharnya orang perempuan. Fa innahunna law kanat makrumah fid dunya. Kalau itu merupakan suatu alat untuk menghormati orang perempuan di dunia, atau itu berangkat dari takwa indallah, karena takwa kepada Allah Taala, kana aulakum bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang mahar yang besar itu untuk memuliakan orang perempuan atau karena takwa, Nabi itu yang paling takwa, yang paling utama buat kalian untuk dicontoh ketakwaannya. Ma'asdaq Rasulullah SAW min imra'atan min nisa'i. Tidak pernah beliau memberikan mahar pada istrinya, pada istri-istrinya. Wala usdiqat imra'atan min banatihi, dan tidak pula anak putri-putrinya aktsara min thinnatai asyra awqiyah, tidak lebih dari 12 awqiyah, gitu. Ya, begitu ya. Baik. Itulah yang terjadi. Lalu ada seorang perempuan berkata, Imru'ah min Quraisy, bukan Ansor, bukan ya. Imru'ah min Quraisy, bukan Ansor ya. Begitu ya. Ansor enggak berani mungkin. Gitu ya. Ini Quraisy berkata, ya Amirul Mukminin, gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, nahaitan nas ayyazidu nisa sadaqahum. Kamu melarang orang-orang untuk berlebihan di dalam mahar. Tidak boleh lebih dari ala 400 dirham, 400 dirham. Naam, ya. Amma sami'ta ma anzalallahu fil Qur'an. Kamu tidak pernah lihat, tidak mendengar Al-Qur'an. Apa?
Gitu ya. Kaget Umar Khattab kaget. Bagaimana di Quran kok bisa saya tidak tahu? Gitu. Amma sami'ta Allah yaqul wa atatum ihdahunna qintara. Begitu ya. Wa atatum ihdahunna qintara. Kamu sudah memberikan kepada mereka itu qintar. Apa kata Umar Khattab? Allahumma ghufran, ya Allah ampunilah ya Allah. Minta ampun. Umar Khattab langsung minta ampun. Gitu ya. Kullun nas afqah min Umar. Semua orang lebih ngerti dari Umar. Begitu beliau melihat dirinya itu secara tidak sengaja bertentangan dengan Al-Quran, langsung minta ampun beliau. Maksudnya baik sebenarnya, maksudnya baik. Gitu ya. Ingatkan, jangan terlalu berlebihan. Gitu ya. Karena gitu ya, kalau terlalu berlebihan, akhirnya ya, gitu ya. Nanti akhirnya yang mau kawin tidak bisa baik. Gitu ya. Saya tanya, gitu ya. Misalnya ada seorang pria kaya. Lalu dia mampu memberikan seadanya, ya jangan dong. Gitu loh maksudnya Allah Ta'ala itu. Kita itu mengukur diri kita dari seberapa besar mahar yang kita berikan kepada istri kita. Kalau memang saat itu dalam keadaan tidak punya, Allah Ta'ala menjamin, iyakunu fuqara yughnihum min fadli. Allah, kalau mereka itu fuqara, bukan masakin, fuqara, Allah Ta'ala akan ngasih kekayaan loh. Begitu. Tapi kalau punya, nah kalau orang perempuan itu misalnya dia diberi mahar yang seadanya dan sebagainya, nah, gitu ya. Dia tidak akan merasa sebagai orang yang mulia. Nah, hasilnya apa? Dia tidak akan memuliakan suaminya. Nah, begitu. Kalau kita itu ingin dimuliakan oleh masyarakat, oleh manusia, bahkan oleh hewan pun, gitu ya, berikan kemuliaan kepada mereka. Nanti kita dimuliakan. Nah, gitu ya. Kalau kita itu ukuran diri kita itu sebenarnya adalah dari apa yang kita berikan. Ya sudah selesai, gitu saja gampangnya. Ukuran diri kita itu adalah dari apa yang kita berikan. Nah, semakin kita mulia, semakin besar yang kita berikan. Nah, ayo. Begitu ya. Semakin kita itu mulia, semakin besar yang kita berikan. Semakin kita itu terhina, semakin sedikit. Banyak yang bisa diberikan, segini saja. Begitu ya. Segini saja. Gitu ya. Beli pulpen misalnya, ada pulpen misalnya 1 juta harganya. Beli yang 10.000 bisa nulis kok. Iya tidak apa-apa, nyatet arisan lah. Begitu ya. Tapi kalau untuk tanda tangan proyek yang miliar triliunan lah, ganti pulpennya. Loh, kok mahal? Yang ditandatangani, lihat apa nilainya. Nah, nolnya banyak ini. Lah, kok yang tadi tidak ada nolnya. Nah, begitu loh. Kok tidak ngerti lah. Begitu loh. Ini arlojinya kok ratusan juta. Gitu ya. Ini yang memakai arloji ini, lah, gitu ya. Kalau transaksi 20 kalinya ini, 100 kalinya arlojinya. Oh iya. Gitu ya. Begitu. Begitu loh. Ini saya bicara dunia saja. Saya bicara akhirat, dunia. Dunia sedang kita alami sekarang ini. Gitu ya. Kalau akhirat itu antara kita dan Allah Ta'ala, tidak kelihatan, ikhlas. Tapi kalau kepada manusia, tunjukkan. Kalau punya, ya punya. Kalau bisa, ya bisa. Kalau ngerti, ya ngerti. Nah, gitu ya. Jangan kita itu ngerti, pura-pura tidak ngerti. Bisa, pura-pura tidak bisa. Punya, pura-pura tidak punya lah. Begitu loh. Gitu ya. Orang gitu dibuang sampah, selesai. Gitu ya. Karena itu toksik, merusak orang lain. Nah, begitu ya. Ngerti, pura-pura tidak ngerti. Tahu, pura-pura tidak tahu. Bisa, pura-pura tidak bisa. Punya, pura-pura tidak punya lah. Loh, jangan. Akhirnya nanti betul-betul tidak ngerti, betul-betul tidak bisa, betul-betul tidak punya nanti. Jangan. Gitu ya. Allah Ta'ala memberikan kepada kita, pemberian Allah Ta'ala kepada kita itu agar kita itu mulia. Diberi pintar, tunjukkan saya pintar. Punya uang, saya punya uang. Loh, begitu loh. Begitu loh. Bisa, saya bisa tunjukkan kepada masyarakat supaya kita mulia. Loh. Adapun ibadah itu masyarakat tidak perlu ibadah. Masyarakat itu perlu apa yang kita berikan. Ibadah itu kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita beri, yang kita miliki tunjukkan. Saya punya. Oh, gitu ya, saya punya. Jangan sampai kita punya tapi seperti orang tidak punya. Maharnya sedikit saja. Loh, jangan. Nah, gitu ya. Kamu saya kasih mahar rumah. Nah, begitu ya. Loh, lah kalau nanti istrinya itu ganyang, diceraikan, saya kawin lagi. Saya kasih rumah lagi. Nah, kenapa? Saya kaya kok. Begitu loh. Saya itu kaya.
Begitu loh. Saya berikan rumah lagi loh. Kalau ganyang lagi ya kawin lagi lah. Udah langsung 2, rumahnya 2 loh. Kenapa loh? Saya tidak ngomong di sini nanti kena pajak akhirnya. Nah, begitu loh. Jadi tunjukkan ada. Jangan seperti tidak punya, tidak bisa, tidak ngerti, tidak ada semuanya akhirnya. Jangan berikan mahar itu sesuai dengan untuk menunjukkan bahwa istri kita itu berkualitas loh. Begitu ya. Itu yang terjadi. Wa kaifa ta'khuduna? Bagaimana kalian kok bisa mengambilnya? Kok tega? Kok tega kalian setelah memberikan? Kok bisa diambil lagi? Waqad afdha ba'dhum ila ba'din, kan sudah jima, gitu ya. Sudah di ruangan, gitu ya. Sudah di ruangan tertutup. Sudah di ruangan tertutup loh. Begitu loh. Kalau seseorang itu, gitu ya, sudah misalnya, gitu ya, ini hukum ya. Kalau seseorang itu bertemu idza arkhas sitr, gitu ya, idza ghuliqatil abwab wa arkhas sitr. Nah, gitu ya, kalau sudah ditutup pintu, penutup sudah dibuka, nah, gitu ya, lalu orang itu bisa melihat istrinya, nah, harus ada mahar di situ wajib. Lah kalau setelah melihat istrinya ngeblak mati, ada mahar, ada warisan. Gitu ya, dan ada iddah. Misalnya ada seorang, kalau di sana negara Arab sana kan memang orang perempuan itu ditutup wajahnya. Nah, dia tidak tahu wajah calon istrinya itu. Nah, gitu ya. Setelah dia masuk kamar, dibuka, kaget dia, over ekspektasi. Nah, gitu ya, di luar perkiraan. Waduh, gitu ya, kaget dia, jantungnya tidak kuat, ya selesai. Gitu ya. Jadi bagaimana? Lah hasidah, gitu ya, ada mahar. Ini hukum ya, hukum dari Nabi, dari sahabat. Ada mahar, lahal miras, ada warisan dan ada iddah. Nah, tapi ini sudah mati tidak tahu. Pokoknya dia sudah ketemu di dalam sendirian di dalam sebuah ruangan. Nah, dia sudah bertemu sendirian di dalam sebuah ruangan. Nah, dalam konteks sebagai suami istri. Nah, begitu ya, ini Islam, gitu ya. Belum ada berbuat apapun sudah mahar itu berlaku wajib. Ini sudah menjadi suami istri atau mungkin bahkan sudah punya anak, mau kawin lagi diminta, tidak boleh. Waqad afdha ba'dhum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan dia istri kalian itu sudah mengambil mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha, misak itu tidak ada yang di atasnya misak, gitu ya. Ada wa'ad, ada akad, ada ahad, ada misak. Nah, wa'ad itu nanti malam ketemu ya wa'ad. Nah, akad itu akad dagang ini. Lagi ahad, lebih tinggi lagi. Ada lagi misak, cuma 2 kali. Misak itu antara Allah Ta'ala dan Bani Israel, dan antara suami dan istri. Perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kental moralnya. Nah, begitu. Adapun nanti kemudian oleh istrinya itu dibatalkan lewat dia berbuat serong, silakan diceraikan. Nah, tapi kalau tidak ada apa-apa, gitu ya, tiba-tiba karena mau kawin lagi, lalu diganyang istrinya, gitu ya, istrinya disiksa agar merasa tersiksa, agar minta cerai lalu diambil untuk kawin lagi, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Allah telah ingatkan, hendaknya kita itu menyadari bahwa perkawinan itu proses menuju kemuliaan yang sebenarnya. Nah, begitu ya. Tidak mungkin kucing karena kawin jadi mulia, tidak mungkin. Gitu ya. Kucing itu anaknya banyak mulia, tidak ada. Kalau manusia karena kawin jadi mulia dia. Muncul kemuliaannya karena dia itu kawin. Nah, begitu ya. Muncul kemuliaan karena dia itu kawin, apalagi punya dan seterusnya. Tiba-tiba setelah ada proses menuju kemuliaan, tiba-tiba dikembalikan menjadi kehinaan. Nah, begitu ya, Allah telah ingatkan. Wisaqan ghalidha. Selanjutnya, ya. Allah Ta'ala, gitu ya. Ayat 20 belum saya selesai saya baca. Fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Nah, begitu ya. Saya kembali ke ayat 20. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian itu mengambilnya,
gitu ya. Dalam konteks buhtan itu buhtan itu adalah ya gitu ya. Buhtan itu suatu tuduhan ya. Gitu ya. Buhtan itu suatu tuduhan gitu ya, ya nuduh segala macam gitu ya. Dan dosa yang besar. Maka fata'khudunahu. Ada apa kalian mengambil? Qad afdha ba'dhum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Padahal kalian itu sudah terjadi dalam suatu perjanjian yang sangat kuat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.